Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sunnah salat adalah membaca surah atau ayat Al-Quran usai membaca surah Al-Fatihah. Dan Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surah dan 6.000 lebih ayat. Jadi kita semuanya memiliki pilihan surah atau ayat yang melimpah untuk dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah. Dan semua surah maupun ayat dalam Al-Quran boleh dibaca, mulai dari surah-surah pendek seperti yang ada pada juz 30. Dan ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surah-surah yang panjang, dan ada juga yang membaca surah atau ayat yang disesuaikan dengan situasi atau momen-momen tertentu. Misalnya adalah momen di bulan Ramadan, situasi saat dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Surah atau ayat apa yang sering dibaca Rasulullah saat sholat subuh? Sahabat beriman, dari Qutbah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pada rakaat pertama membaca ayat atau surat Kaf ayat 10. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rakaat pertama pada sholat subuh setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau lalu melanjutkan membaca surat Kaf sampai ayat ke-10 saja, lalu dilanjutkan rukuk dan seterusnya. Dan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Kaf pada rakaat pertama waktu sholat subuh? Apakah keutamaannya? Isi surat Kaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Begitu juga peringatan tentang hari berbangkit, di mana semuanya akan dipertanggungjawabkan, baik itu pahala, dosa, dan amal-amal yang lainnya, supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya akan ada hari di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur, lalu dihisap semua amalannya dan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk ke dalam surga, dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaannya. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari Ammar bin Haris berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat subuh membaca surah At-Takwir. Hadis riwayat An-Nasai. Dalam Quran surah At-Takwir ini pun juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat, seolah-olah surat ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasannya keadaan alam semesta ketika kiamat datang akan hancur. Terjadi goncangan di mana-mana, matahari digulung sehingga semesta gelap gulita, dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah tentang amal perbuatan yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Lalu apa keutamaan membaca surah At-Takwir pada rakaat kedua sholat subuh? Keutamaannya adalah insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memunculkan kehusyuan dalam sholat, bahwasannya kita semua akan meninggal dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu disarankan untuk kita semua, bacalah dua surat ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah dan selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa. Dan mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dijaga iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.